tahunan dan minimal premi yang dibayarkan 10 juta per tahun, itu juga berhak mendapatkan 10% loyalty reward setiap tahun dari polis yang terbit selama masa pembayaran yang dipilih. Ya, untuk skenario yang ketiga, sorry teman-teman, saya tambahkan ya, untuk periode misalnya nasabah sudah punya perwarisan ataupun PCP 88 sebelum 1 Maret, itu tidak peduli mereka sudah ikutnya tahunan maupun bulanan, meskipun ikutnya 300.000 per bulan, itu nasabah tetap berhak untuk mengikuti program bundling. Ya, jadi misalnya nasabah sebelum 1 Maret sudah punya perwarisan ataupun PCP 88 dengan metode pembayarannya misalnya bulanan dan cuman 300.000 belinya, maka sekarang misalnya nasabah beli bundlingnya misalnya sudah punya perwarisan, dia beli PCP 88 nya dengan syarat 10 juta per tahun, nasabah sudah boleh mengikuti bundling ya, sudah dapat cashback, tapi dari yang dibeli saja ya, dari yang periode terbitnya 1 Maret sampai 30 April. Skenario yang ketiga, kalau misalnya nasabah belum punya dua-dua, belum pernah punya perwarisan, belum pernah punya PCP 88, berarti untuk mendapatkan bundling nasabah harus beli kedua-duanya, harus beli perwarisan dan beli PCP 88, dan semuanya harus frekuensi bayarnya tahunan minimal 10 juta, maka semuanya akan mendapatkan loyalty reward 10% ya teman-teman ya. Dan tentunya nasabah belum berusia 60 tahun kalau di skenario ketiga ya teman-teman ya. Di skenario pertama dan skenario ketiga, nasabah harus sebelum 60 tahun untuk mengikuti program bundling. Ya, teman-teman, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak mengenai bundling ini? Ada aturan lagi, teman-teman, untuk mengikuti program bundling ini hanya 1 pack per nasabah, hanya boleh beli 1 pack. Ya, maksudnya untuk skenario ketiga yang misalnya nasabah ini belum punya apa-apa ya, belum pernah punya program perwarisan, belum pernah punya PCP 88, maka yang dibayarkan untuk 10%-nya hanyalah perwarisan dan PCP 88 pertama kali yang diterbitkan. Ya, misalnya nasabah sudah beli perwarisan dan PCP 88 di 1 Maret 2021. Ternyata nasabah mau tambah program bundling lagi untuk dirinya dia sendiri juga. Maka untuk loyalty rewardnya nasabah sudah tidak bisa terima lagi. Ya teman-teman ya. Jadi per nasabah, per tertanggung hanya boleh terima 1 pack. Ya, kecuali kalau dia mau membelikan untuk istrinya atau untuk anaknya, itu masih boleh ya teman-teman ya. Oke, untuk program bundling ini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Karena kesempatannya cuma sampai 30 April ini ya. Program bundling ini cukup membingungkan nggak teman-teman? Atau sudah jelas semua? Ya, jadi untuk mengikuti bundling ini harus pembayarannya tahunan. Ya, dan minimal 10 juta. Pilih 5 tahun aja boleh ya teman-teman ya. Nasabah akan mendapatkan reward selama 5 tahun juga untuk produk yang dibeli di periode program. Periode programnya 1 Maret sampai 30 April. Ya, pembayarannya harus tahunan. Teman-teman, ada yang ditanyakan untuk PCP 88 dan perwarisan program bundlingnya? Teman-teman perhatikan juga untuk tabel medicalnya ya.
tabel medicalnya gabung ya, perwarisan dan PCB 88. Melebihi tabel akan kena medical. Oke. Kalau semisal sudah ikut PCB 88 sebelum bulan Maret, maka yang didapat dari program bundling ini ya, oke, misalnya nasabah sudah ikut PCB 88, misalnya ikut 500.000 per bulan sebelum Maret 2021 ya, sebelum Maret 2021, maka nasabah untuk mengikuti program bundling ini dia boleh beli perwarisan tapi dengan nominal 10 juta per tahun ya. Nasabah boleh ikut bundling dengan hanya beli perwarisan 10 juta per tahun ya, yang didapatkan 10% hanya dari perwarisannya saja. PCB 88 yang kemarin sudah beli tidak dapat ya, hanya perwarisan yang baru saja. Jadi untuk mengikuti bundling ini hanya polis yang issued, hanya polis yang terbit di 1 Maret sampai 30 April ya Rere ya. Jadi misalnya nasabah sudah beli ini, misalnya nasabahnya Rere sudah punya PCB 88, dia beli lagi perwarisan 10 juta minimal, misalnya dia beli minimalnya beli 10 juta per tahun selama 5 tahun diambil ya. Berarti nasabahnya Rere ini akan dapat 1 juta per tahun selama 5 kali, selama 5 tahun dari perwarisannya ya. Dari perwarisannya dia dapat 10% dari 10 juta, nilainya 1 juta, betul ya. Terus misalnya nih Re, misalnya nasabah mau beli lagi, terus PCB 88 nya dia mau beli lagi 10 juta per tahun, maka dia juga dapat PCB 88 nya yang baru ini, dia juga boleh dapat bundling ya. Jadi kalau misalnya nasabahnya Rere ini mau beli PCB 88 lagi 10 juta per tahun lagi, maka dia perwarisannya dapat, PCB 88 nya dia juga dapat ya, dua-duanya dapat ya. Kalau dia cuma beli perwarisannya saja ya, cuma perwarisannya aja yang dapat ya, PCB 88 nya yang lama nggak dapat. Tapi kalau dia mau buka PCB 88 nya lagi, PCB 88 nya juga dapat, perwarisannya juga dapat ya teman-teman. Sudah jelas semua mengenai bundling. Teman-teman, dari bundling ini nanti kita lihat ya komisinya ya. Nah ini teman-teman ya, aturan selanjutnya untuk bundling, Prudential hanya melihat pemegang polis dan tertanggung utamanya harus sama ya. Untuk bundling, pemegang polis dan tertanggung utamanya harus sama. Misalnya si ayah usia 40 tahun, dia beli bundling untuk dirinya sendiri, berarti oke, pemegang polisnya dia, si ayah, tertanggung utamanya juga si ayah, betul ya, satu pack. Misalnya si ayah mau membeli lagi teks berikutnya, pemegang polisnya si ayah, tertanggung utamanya anak ya, anak pertama misalnya, si anak itu boleh juga ya teman-teman ya. Jadi pemegang polis dan tertanggung utama Prudential lihat harus sama ya, nggak boleh beda, pemegang polisnya harus sama, hitung satu teks. Begitu juga berlaku untuk polis yang sudah issued sebelum 1 Maret ya, sebelum 1 Maret pemegang polis dan tertanggung utamanya juga harus sama supaya bisa dianggap bundling ya. Terus nomor 9, pengajuan polis sebelum periode program, sebelum 1 Maret melakukan pembatalan pengajuan baik prelude ataupun bukan, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi misalnya maksudnya nasabah sebelum periode program dia melakukan prelude, maka nasabah tidak berhak mendapatkan program loyalty reward ini
Ya, terus nomor 10 untuk polis baru PCB 88 atau pewarisan yang terbit pada periode program. Ini syaratnya ya, harus melalui electronic submission. Ini sudah pasti ya, melalui Provos dengan memilih e-policy. Ya, memilih electronic policy ya, electronic policy elektronik. Ya teman-teman ya. Jangan khawatir misalnya nasabah tetap menginginkan buku polis. Polis elektronik ini juga tetap terima buku kok ya teman-teman ya. Jadi meskipun nasabah pilih e-policy, nasabah juga tetap akan menerima buku polis berupa ringkasan ya. Jadi untuk aturan-aturan main polisnya itu akan di email, jadi nggak terlalu tebal. Jadi nasabah tetap menerima buku polis dan selalu mendaftarkan electronic letter ya. Jadi maksudnya mendaftarkan email ya. Dan cara bayar selalu menggunakan auto debit baik rekening bank maupun kartu kredit ya. Misalnya nasabah memilih kartu kredit auto debitnya, maka untuk loyalty rewardnya juga akan ditransfer ke kartu kredit ya per 1 Maret sampai 30 April. Terus program promosi ini hanya berlaku untuk melalui keagenan ya, melalui agensi ya, pasti ya teman-teman ya. Terus pembayaran premi pertama dapat dilakukan di Provos melalui kartu kredit, kartu debit, internet banking, ATM atau mobile banking atau PruPayLink. Ya teman-teman, paling gampang pakai PruPayLink ya teman-teman, kalau mungkin bisa dipelajari pemakaian PruPayLink. Ya, PruPayLink ini pembayaran melalui portalnya pembayarannya Prudential langsung. Ya, langsung keluar namanya ya. Kalau teman-teman pembayaran premi pertama melalui internet banking, melalui ATM, melalui mobile banking, pasti tidak akan keluar namanya ya. Kalau nasabah mau keluar namanya, mau simpan bukti bayarnya, harus melalui PruPayLink, satu-satunya cara ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke leadernya untuk cara pakai PruPayLink ya. PruPayLink ini paling gampang. Dan teman-teman, untuk pembayaran PruPayLink tidak harus kartu kredit pemegang polis ya. Untuk pembayaran melalui PruPayLink tidak harus pakai kartu kreditnya pemegang polis maupun tertanggung utama ya. Boleh pakai kartu kreditnya siapa saja, termasuk kartu kredit agentnya juga boleh ya teman-teman ya. Nah, untuk pendaftaran auto debit rekening bank atau kartu kredit bisa juga di PruPayLink ya. Untuk PruPayLink hanya bisa pakai rekening mandiri ya, rekening mandiri dan rekening BCA. Bank Mandiri dan Bank BCA ya. Terus pembayaran premi lanjutan selalu melalui auto debit rekening ataupun kartu kredit ya. Meskipun gagal debit selama polisnya tidak pernah lapse, nasabah tetap akan menerima loyalty rewardnya ya. Tapi harus mendaftarkan auto debit meskipun gagal debit, dan tetap dibayarkan sebelum lapse ya, dibayarkan dalam masa tenggang. Nah, ini kartu kredit atau rekening bank yang diregistrasi untuk auto debit harus dalam keadaan aktif pada saat loyalty reward diberikan ya. Nasabah akan diberi notifikasi berupa SMS kalau loyalty rewardnya sudah dikirimkan ya teman-teman. Untuk aturan mainnya ini teman-teman, kira-kira ada yang ditanyakan? Untuk yang April ini ditunggu sampai 30 Mei ya teman-teman ya, pendaftaran auto debitnya ya. Untuk aturan mainnya teman-teman, ada yang ditanyakan untuk program bundling ini? Jadi teman-teman cepet-cepetan ya, ingat kemarin sudah bisa 700 dan berlaku nasional.
Oke, selanjutnya, slide selanjutnya mungkin. Sudah ya? Sudah bro. Langsung next aja ya. Ini nggak terlalu penting soalnya. Ya. Oh ya. Ya, kita lihat komisinya mungkin ya. Oh ya, oke. Ada lagi ya teman-teman ya. Oke, itu tidak terlalu penting. Oke, ini untuk komisinya teman-teman. Ingat teman-teman, program bundling teman-teman pasti dapat komisinya 25% di tahun pertama, dan di tahun kedua 10%. Dan di periode 1 April ini ada ekstra komisi teman-teman. Ya, teman-teman jual bundling, komisinya oke banget, ada tambahan. Ya, ada tambahan 10% teman-teman. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa perbesar ya. Untuk kita lihat untuk ekstra komisinya. Oke, kita jangan lihat yang perun cinta ya. Kita lihat yang ini yang paling kanan atas ya teman-teman. Ekstra komisi PCP 88. Teman-teman bisa nggak cara bacanya? Kita lihat untuk yang pembayaran tahunan saja ya. Kita tidak usah lihat yang lainnya. Kita lihat yang metode pembayaran tahunan. Karena yang 45%-nya itu besar. Dari komisi tahun pertama, kan besar ya. Nah, di bawahnya yang kecil-kecil 20% plus 10%, sebelahnya lagi 30% plus 10%, sebelahnya lagi 35% plus 10%. Nah, teman-teman tahu nggak ini bedanya apa ini? Kenapa kok ada 3 macam? Ya, jadi teman-teman kalau nasabah pembayarannya 5 tahun, masa pembayarannya 5 tahun, maka komisi yang teman-teman dapatkan itu 25% plus 10. Ya. 25% plus 10 itu di tahun pertamanya teman-teman. Ya, di tahun pertamanya. Jadi teman-teman begitu nasabah closing bundling, teman-teman akan terima 25% di awal. Ya. Untuk 10% ekstra komisinya teman-teman akan dibayarkan setelah periode berakhir. Ya, ini periodenya 1 April sampai 31 Mei. Ya, jadi teman-teman kalau closing di April ini, maka nasabah teman-teman akan menerima ekstra komisi 10%-nya ini setelah periode berakhir. Ya, berarti setelah 31 Mei. Ya, ini ada syarat-syaratnya teman-teman ya. Untuk menerima belum yang tadi. Nah, ini loh teman-teman, untuk yang ekstra komisinya 10%, ya itu ada syaratnya. Rolling persistensi individu minimal 75% ya. Teman-teman untuk rolling ini apa nanti coba ditanyakan ke leadernya ya. Harus dipertahankan sampai 30 November 2021. Ya, jadi teman-teman akan ditransfer untuk ekstra komisi yang 10%-nya ini setelah 31 Mei. Tapi teman-teman harus pertahankan rolling persistensinya 75% sampai 30 November 2021. Ya, kalau sampai teman-teman tidak bisa mempertahankan, maka ekstra komisinya akan diambil kembali oleh Prudential. Ya, teman-teman ya. Berarti untuk ini harus dipertahankan sampai 30 November juga. Ya, jadi ini teman-teman yang lihat 25% plus 10% itu semua adalah komisi di tahun pertama. Ya, ekstra komisinya selalu 10%. Ya, teman-teman, dari ekstra komisi ada yang ditanyakan nggak? Jadi berlaku untuk PCB 88 dan perwarisan. Ya, untuk perwarisan sama dengan PCB 88 itu sama. Kalau nasabah ambil 5 tahun, komisinya 25% plus 10% ekstra komisi. Ya, untuk di tahun kedua tetap teman-teman akan mendapatkan 10%. Ya, kalau nasabah bayarnya 5 tahun. Ya, teman-teman bisa arahkan nasabah untuk pembayarannya ke 5 tahun aja mungkin supaya nggak berat. Itu nanti ada di intro dari Ko Erik ya untuk sales stocknya ya, untuk cara jualnya. Oke, untuk komisi teman-teman sudah jelas semua ya.
teman-teman yang paling kanan, yang kanan ini dengan asumsi dengan skenario nasabah bayarnya 10 tahun. Ya, ambil bundling 10 tahun. Ya, jadi maka nasabah akan mendapatkan loyalty bonus 10%-nya juga selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun juga dapat loyalty-nya. Ya. Di kedua produk, teman-teman, nasabah ambil PCB 88 dan Purwarisan, maka semuanya juga dapat 10% masing-masingnya. Ya. Teman-teman, untuk bundling masih ada yang ditanyakan? Untuk bundling? Ya, ini kapan lagi teman-teman ya? Prudential jarang untuk ngeluarin cashback selama nasabah bayar. Ya teman-teman ya. Ini murah banget, makanya saking murahnya tidak berlaku untuk agent ya teman-teman ya. Jadi nasabah setelah membeli bundling tidak boleh direkrut jadi agent. Ya kalau nasabah tersebut menjadi agent, ya untuk peraturan saat ini ya teman-teman ya, untuk peraturan saat ini masih seperti itu. Jadi nasabah yang sudah beli program bundling ini, dia tidak boleh direkrut menjadi agent. Untuk aturan saat ini, kita tunggu update berikutnya. Ya, kita menunggu, siapa tahu mungkin nanti di Mei sudah dirubah peraturannya. Ya, intinya untuk saat ini begitu nasabah beli bundling, dia tidak boleh menjadi agent. Ya, ini untuk detailnya ya, detail income-nya ya teman-teman ya. Untuk agent, kalau teman-teman beli sebagai agent, ya komisinya memang cuma 35%. Ya, kita tidak cerita mengenai ekstra komisi. Ya, ekstra komisinya itu untuk ekstra komisi lah ya. Nah, ini Erika yang lanjutin, Rik. Koming, nggak apa-apa. Ini jadi gini, ini hanya untuk teman-teman yang reader supaya tahu dasarnya gimana. Nanti teman-teman bisa di capture aja sambil dibaca-baca karena udah mulai hitung-hitungannya angel. Tapi materiku habis ini nggak banyak hitungan buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman reader yang join hari ini bisa cuma tinggal dibaca-baca aja. Ntar tinggal di capture aja ya. Oke, kita next dulu. Nah, Koming, sekarang tak ambil data ya. Teman-teman tahu kan kalau ini adalah Dragon Balls ya teman-teman ya. Ini kan fusion antara si Goten sama si Trunks ya teman-teman. Nah, jadi ibaratnya kita mau jadi kuat bilang lengkap, sales idea-nya juga kita mirip ini. Kayak ibaratnya kan aku ambil QED gini kan, bisa saling jadi satu, kuatin supaya bisa proteksi yang didapetin sama nasabah juga semakin komprehensif. Karena apa? Karena memang Purwarisan dan PC punya powernya sendiri-sendiri, punya specialty sendiri-sendiri. Nah, gimana cara ngomongnya, teman-teman? Saya cuma mau kasih ide ke teman-teman. So, kalau misalnya teman-teman di sini, kan ini udah jam 8 kurang 15. Kalau teman-teman yang mau ambil minum dulu, nggak apa-apa. Mau ambil sambil kencing dulu, nggak apa-apa. Karena ini mumpung di beberapa slide awal, nggak terlalu serius, hanya untuk penguatan tangan aja ya. Jadi saya kasih teman-teman waktu 1-2 menit sambil saya bacain di slide-slide awal tentang sales idea. Teman-teman kalau ada yang mau kencing, mau minum dulu, silakan. Toilet break ya, 1-2 menit. Jadi supaya nanti ke inti utamanya dari sales idea teman-teman mulai nanti bisa dipraktekin lah intinya gitu. Oke ya, saya sambil jalan. Oke, sebelum kita namanya kalau mau ke nasabah, kita harus punya mindset yang benar adalah kita harus bisa kuatin financial literacy. Bro, opo iku financial literacy gitu kan ya. Opo iku. Nah, artinya adalah kalau bahasa Inggrisnya having the education and understanding of topics such as investing money or managing personal finance. Nah, maksudnya apa? Punya edukasi atau pemahaman lah ya, pemahaman yang cukup terhadap tentang investment, keuangan dan bagaimana caranya memanage keuangan kita. Nah, makanya balik lagi, sebelum kita mau jualan PC 88 dan
pewarisan dalam bentuk banding. Backgroundnya kita sebagai agent itu harus dibawa dengan cara misi. Misinya adalah apa? Edukasiin keuangan keluarga kita dan teman kita supaya literasinya meningkat. Tujuannya adalah kalau literasinya meningkat, bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan, kayak gambar di bawah tuh, ya kan, bagaimana caranya mengembangkan pundi-pundi asetnya supaya semakin berkembang, dan kalau misalnya sudah mulai besar juga harus dijaga supaya aman dari serangan hama atau apapun yang lain. Jadi makanya itu adalah pentingnya tentang financial literacy atau literasi finansial. Jadi sebelum kita ngomong tentang banding dulu, apa tujuannya bisa nasabah itu harus ambil banding, itu kita harus bawa dulu misi ini. Karena kita hari ini memang ada beberapa berita di luar sana bahwa dianggap bahwa agent-agent prudential ada oknum-oknum tertentu yang jualannya mis-selling ya. Jadi makanya saya yakin buat teman-teman yang join di hari ini punya misi yang berbeda, yaitu membawa gerakan literasi finansial yang lebih baik. Oke, nah saya refresh aja, ini cuman untuk refresh ke teman-teman bahwa kita ini sebenarnya punya kebutuhan proteksinya kayak gini. Jadi kalau boleh dibilang, teman-teman pasti pernah lihat kan ini yang di di Instagram, ada orang yang berusaha jadi kaya, itu berusaha kayak kakinya berusaha ngelewatin 3 langkah, step itu bahasa Indonesia apa, tangga ya berarti ya, 3 tangga sekaligus. Misalnya nggak mau punya dana darurat, nggak punya proteksi, nggak punya planning masa depan. Nah, kenapa orang-orang itu bisa jadi yang awalnya sudah dipupuk, sudah direncanain, bisa jadi gagal semua karena tidak punya persiapan terhadap resiko-resiko. Nah, kalau boleh dibagi, sebenarnya bisa jadi 3 gini kebutuhan proteksinya kita. Jadi balik lagi ya, ini review ke teman-teman dan diri saya sendiri. Apakah pertanyaannya kita sudah punya health protection yang cukup? Nah, makanya health protection maksudnya apa? Ada istilah sakit jadi miskin. Even orang kaya pun hari ini kalau misalnya nggak punya proteksi yang cukup terhadap kesehatan, kita masih tahu kan berobat kanker bisa lebih dari 10-15 miliar. Ada yang nasabahnya QED kalau nggak salah berobat anemia aplastik ya teman-teman ya, kegagalan fungsi sumsum untuk menciptakan sel darah baru, itu sudah habis 15 miliar dalam waktu berapa bulan aja. Nah, intinya adalah teman-teman, kita harus punya health protection. Tujuannya adalah menghindari kita dari resiko-resiko sakit penyakit. Nah, kebetulan di era pandemi ini kita semua tahu ada yang hari ini sehat, kena bisa aja besok tidak. Resiko-resiko itu sekarang yang menjadi kesadaran kita untuk proteksi, dan saya yakin orang-orang teman-teman, keluarga teman-teman ya kan, atau mungkin orang-orang di lingkungan teman-teman sudah mulai sadar dan pentingnya hospital on bill atau hospital yang sesuai tagihan. Jadi kita sudah memotivasi action itu. Tapi apakah cukup atau apakah perlu direview lagi, itu adalah PR kita di kemudian hari. Yang penting adalah hari ini kita sudah mulai sadar dan punya tentang action yang cukup. So, next, apa kelanjutannya? Kita naik ke level yang kuning, yaitu income action atau ganti income keluarga. Saya yakin juga di sini orang di sini jadi partner financial, partner solid, punya tujuan yang berbeda-beda. Yang jelas adalah caranya bisa mendapatkan lebih baik untuk mengejar financial goal kita. Nah, ibaratnya gini teman-teman, kita kan tiap hari kan produktif nih bekerja, apapun yang teman-teman kerjain, mau work from home, mau WFO, work from office, atau apapun sekarang di sosial media juga banyak. Nah, intinya adalah nasabah kita, keluarga kita, atau diri kita sendiri pasti bekerja produktif, tujuannya untuk mendapatkan income. Di mana income tersebut ya dari kepala keluarga dibagi ke istri, ke anak-anak, bisa jadi untuk edukasi, untuk biaya makan kita, termasuk untuk saving, atau mungkin ada teman-teman yang mau invest ya. Nah, pertanyaanku adalah gini, bisa bayangin nggak sih kalau tiba-tiba suatu saat yang namanya kepala keluarga tidak produktif lagi, keluarga tidak ada income lagi ya. Nah, that's why kalau gambarnya seperti ini, kita marah-marah kan, kita udah misalnya masukin kartu ATM BCA, udah mencet nominalnya 2,5 juta, tapi ATM-nya rusak, nggak mau keluar duit, tapi saldo kita dipotong, kita aja udah marah-marah, kita udah panik, bilang 2,5 juta kan ya. Apalagi kalau bisa dibayangkan bahwa yang namanya kepala keluarga ini adalah mesin ATM keluarga, dan mesin ATM-nya sudah tidak memproduksi atau mengeluarkan uang lagi.
Nah, kok bisa kayak gitu? Ada dua kondisi biasanya. Kalau dua kondisi bisa jadi hidup tapi tidak sehat dan tidak produktif, alias kalau boleh adalah kondisi kritis, ya. Atau kita sudah mengalami pasien hidup. Kalau menemui pasien hidup itu apa? Meninggal dunia, ketemu sama sang pencipta. Nah, produknya teman-teman pasti bocoran ya, ada 88 dan pewarisan. Nah, jadi ini adalah PR yang kita bawa setelah teman-teman nasabah kita atau keluarga kita sudah punya hard protection. Apakah mereka sudah punya proteksi yang level berikutnya? Apakah mereka sudah mulai berpikir atau sudah sadar bahwa income mereka harus diproteksi? Oke, kesehatan mereka diproteksi karena takut biaya yang mahal. Mobil diproteksi karena takut nanti kalau mobilnya nggak ada atau nabrak, nggak protektif lagi kan? Jadi kalau misalnya mobilnya hilang, bisa diganti sama asuransi. Rumah pun juga sama. Sekarang apakah kita sudah mulai berpikir income kita yang akan hasilkan selama produktif kita sudah protektif? Jadi gini, sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak kebayang kalau misalnya kita punya nih ATM berjalan, biasanya kan apa kita ya, atau mungkin pasangan kita, ATM berjalan kita tiba-tiba macet, rusak, dibetulno lagi, nggak ngasih setoran. Nah, tapi pertanyaannya juga, antara kondisi kritis atau meninggal dunia, teman-teman pilih yang mana kalau misalnya mau beli proteksinya? Kan kadang kita juga bingung, mau beli yang jiwa tok, perwarisan, atau mau yang beli yang kondisi kritis, PCB 88 atau Blue Critical Benefit 88. Nah, oleh karena itu, sebenarnya dari produknya Prudential ini yang khususnya campaign FYP ini atau For Your Protection ini adalah menjawab. Nah, ini juga saya tambahin nih, ada juga di kondisi hari ini. Contoh nih kita ngomongnya, kalau beli asuransi jiwa meninggal aja, tapi kalau sakit kritis ini berikutnya gimana? Kan udah nggak bisa kerja tuh, tapi kan harus tetap bayar. Gimana dong? Nah, kalau asuransi sakit kritis gimana ya? Kalau meninggal langsung cair nggak ya asuransinya? Pasti ada pertanyaan gitu kan? Tapi kalau misal asuransi, ya kan, aku nggak mau loh yang gitu, karena kan kita seperti yang kita tahu, banyak juga pemahaman atau literasi yang kurang baik, sehingga konsepsi terhadap ini juga teman-teman nasabah kita juga miss. Kita sekarang yang pasti aja nggak mau ada yang naik turun. Atau ada pertanyaan juga gini, tapi kalau sehat terus rugi kan? Nah, sekarang pertanyaanku adalah, ada nggak sih pengembalian duit preminya? Dijamin nggak? Nah, terus juga ada gini juga, terus kenapa sih kalau misalnya harus ngambil produk Prudential? Emang ada promo apa ya kan? Terus juga ada mungkin yang tanya, pengembalian duit premi dijamin nggak gitu loh? Nanti ada tahun sekian dapat berapa gitu. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga mengikuti yang sesi dari awal, teman-teman tak paham bahwa inilah pentingnya ada banding FYP kombinasi dari produk tradisional Prudential yang paling luar biasa dan nasabah masih dapat benefitnya, yaitu adalah cashbacknya up to 1 tahun sampai 1,5 tahun free. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, makanya ini saya mau kasih review bentar, tapi tetap seperti di bawah disclaimer, ini hanya ringkasan singkat. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, harus ikutan dan ikut solid di Sabtu pagi ya. Nah, saya kasih warna merah dulu. Merah adalah PC38 alias Critical Benefit 88. Nah, yang biru adalah perwarisan. Kalau secara manfaat, PC38 adalah manfaat perlindungan 60 kondisi kritis dan meninggal dunia 100% dari yang kita tentukan. Nah, manfaat meninggal karena kecelakaan sampai usia 70 tahun adalah 200% dan manfaat hidup, maksudnya tetap hidup sampai jatuh tempo usia 88 tahun adalah 100% uang pertanggungan. Jadi kalau misalnya kena amit-amit ya, kalau PC38 terkena kondisi kritis, maka manfaatnya keluar. Nah, tapi kalau sampai sehat terus sampai usia 88 tahun, duitnya, uang pertamanya tetap keluar. Nah, bedanya dengan pewarisan hanya fokus ke uang pertanggungan jiwa aja, di mana diproteksinya bukan 88 tahun, tapi sampai 99 tahun. Dan ada ekstra uang pertanggungan jiwa warisan booster, walaupun angkanya itu ibaratnya kan bonus ya teman-teman ya, nggak dijamin angka pastinya berapa. Nah, terus setelah itu juga sama mirip kayak yang 88, kalau sampai 99 tahun tidak meninggal atau alias panjang umur, tetap dibayarkan. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Nah, pembayaran juga sama, tapi bedanya kalau perwarisan, kalau teman-teman pakai auto debit start dari bulan April ini, ya sayang sekali kalau di kuartal 1 dapatnya
free 10%, tapi sekarang cuma 5% doang, free uang bertanggung jiwa. Nah, tahun ke-20 khusus di 88 ada jaminan duit pasti kembali 100% kalau ditutup ya. Tapi kalau perwarisan ada ekstra fitur ya, walaupun ini jarang saya jelasin ke nasabah, di mana ada namanya automatic premium loan. Jadi kalau misalnya nasabah lewat tahun sekian bisa melakukan pinjaman polis atau mungkin mau cuti premi tapi kena bunga semua ya ini ya. Dan bisa jadi kayak gini, katakanlah aku sudah nggak sanggup bayar lagi, boleh nggak aku cuma selesai sampai tahun sekian, tapi uang pertanggunganku dipotong berapa persen. Nah itu nanti bisa dia, walaupun jujur nggak perlu dijelasin ke nasabah. Nah yang jelas kesan dari dua produk ini adalah tidak ada nilai tunai investasi ya. Nilai tunai investasi berarti kan naik turun ya teman-teman, fluktuatif, tapi yang ada adalah nilai tunai dijamin oleh Prudential di tahun-tahun sekian. Dan tidak ada perhitungan cost of insurance alias biaya asuransi yang akan dibebankan. Jadi nasabah atau teman-teman sendiri yang mungkin ambil nggak perlu khawatir terhadap kecukupan nilai tunai jangka panjang, karena kan pasti ada beberapa concern di mana bro nanti kan di usia 80 takutnya nilai tunainya nggak cukup ya kan. Nah teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Dengan beli perwarisan dan isi 88 nasabah bayar 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun dijamin bahwa nasabah tidak perlu bayar lagi seterusnya, nggak perlu ada embel-embel nambah lagi. Nah detailnya tetap saya selalu ingatkan bahwa kita harus ikut di kelas produk. Dan tambahan aja, semua produk tradisional ini kan kita ngomongnya bayar tahunan, hemat 1 bulan premi alias cuma bayar 11 bulan saja. Nah ini makanya luar biasa. Nanti kan FYP bandingkan kita bisa tahu bahwa preminya sudah dinikmati 1 bulan, masih di cashback lagi teman-teman, 10% setiap tahunnya sampai dia selesai masa bayarnya. Nah setelah itu juga, ini juga untuk teman-teman ya, tambahan literasi aja, karena mungkin biar teman-teman paham di lapangan. Mungkin ada yang tanya-tanya tentang kenapa sih kok unit link kayak gini gitu kan ya. Nah itu di sini teman-teman, unit dan tradisional itu ibaratnya adalah kutub utara dan kutub selatan, karena keduanya punya sifat yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Dimana unit link itu sebenarnya sifatnya adalah fleksibel. Nah teman-teman bisa baca sendiri di sini, bisa naik turunnya ada di situ. Sedangkan kalau tradisional sifatnya lebih kaku, tapi ada keuntungan juga, dimana kalau unit link resiko investasi ditanggung oleh nasabah. Jadi kalau misalnya nasabahnya katakanlah nih harga unitnya, harga sahamnya bisa naik nih, misalnya katakanlah naik banyak, berarti nilai unitnya nasabah atau nilai investasinya nasabah naik. Tapi kalau di yang di tradisional itu tidak ya. Nah yang kita lihat adalah 5 tahun terakhir mungkin nasabah itu protes kita lihat bahwa saham akhir-akhir kurang baik ya teman-teman ya. Jadi makanya resiko investasi ditanggung nasabah, dimana kalau misalnya nilai unitnya turun berarti kan nilai tunai si nasabah juga turun. Nah ini juga kita nggak perlu bingung kayak lagi kalau yang tradisional, karena cukup bayar sesuai dengan yang di kontrak maka dijamin jangka panjang. Sedangkan kalau di proposal atau di ilustrasinya unit link itu kan minimal 10-20 tahun, di mana kita juga harus tetap mengecek, memastikan apakah cost of insurance-nya cukup dengan nilai tunai yang ada. Nah, dengan cost of insurance cukup, berarti kita masih tanggung. Tapi apabila nilai tunainya habis, maka kita mungkin disuruh bayar premi lagi, atau kita disuruh top up. Nah, ini yang sering jadi mungkin kalau pemahamannya nasabah kurang baik dan penjelasannya agent mungkin waktu itu kurang lengkap, jadi ini yang jadi miss di lapangan. Oleh karena itu, ini adalah solusinya adalah kita jualan yang jangka panjang dan pasti adalah Pro Critical Benefit 88 dan pewarisan. Ya, yang jelas kita bisa lihat nomor 3, yaitu ada garansi nilai tunai dan ekstra warisan cash booster ya, atau ekstra warisan booster. Tapi khusus ekstra tidak digaransi loh ya. Nah, detail selalu ikutin di kelas trainingnya Full Solid di setiap Sabtu pagi ya. Oke. Nah, ini kita baru mulai narasinya aja teman-teman. Teman-teman nanti bisa mau screen capture atau nanti modifikasi terserah, tapi kan ini hanya style saya kalau misalnya ketemu sama teman atau ketemu nasabah saya. Nah, ini asumsiin saya ketemu sama ya, jadi mau cash
up ya, karena kan kita mau kita mau nawarin sesuatu yang baru, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung itu melok ini, nggak dong, pasti kan kita basa-basi dulu. Nah, let's say kita mulai dengan ya, long time no see, so how are you. Nah, ngobrol-ngobrol nih ya kan, Prudential ini sebenarnya ada lagi ada program menarik tuh ya kan, tahu nggak sih? Memang sih aku udah tahun berapa ya, 11 teman-teman ya, tahun ke-11 bulan Maret kemarin. Nah, selama Erik 11 tahun di Prudential, nggak pernah ada ceritanya Prudential bisa kasih cashback up to 1-1,5 tahun premi ya. Kebetulan seperti yang Koming bilang, ini limited offer buat 2000 selected clients. Nah, kebetulan jadi OED bisa jadi ke klien-klien yang ibaratnya priority. Nah, terus tuh kebetulan program yang ini itu adalah non-unit, jadi kok nggak usah khawatir sama isu yang lagi mungkin banyak dibahas di luar sana tentang naik nilai tunai loh kok ya. Jadi apabila kalau koko mau nuntut polis di tahun tertentu, di tahun sekian ibaratnya ya mau nutup, nah maka ada jaminan nilai tunainya sekian, jadi koko punya peace of mind terhadap dananya koko. Nah, tapi Erik yakin sih, Koko itu kan sebenarnya punya financial goal yang besar, nggak mungkin cuman kayak goal jangka pendek. Jadi aku sih ingin apa ya, jadi gimana responnya? Jujur nggak Edi? Ya, ikut 7 juta per bulan. Nah, terima kasih. Kita per bulan kok harus tahunan ya kok ya. Jadi 7 juta kalau Koko per bulan kan jadinya kan 80 juta. Kalau misalnya tahunan emang 1 bulan premi yaitu 77 juta. Ya SD7 dan 77 ya kok ya. Siap. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, kita nggak usah ngomong masalah langsung produknya, tapi kita konsepnya dulu. Kayak yang Erik tadi cerita di awal tentang pentingnya income protection. Jadi sebelum kita ngomong ke produk, kita harus tahu tuh tujuannya ikut kewarisan. Visi 88 adalah melengkapi protection atau next level of kebutuhan kita. Nah, kita harus tahu nih, misalnya gini, kita tiap hari bekerja kan produktif ya, tujuannya supaya kita dapat income, di mana income tersebut itu kan bisa dipakai buat bayarin pengeluaran kita, misalnya mau makan, mau sekolah, mau apapun itu, sampai kita mau saving dan investing juga itu adalah part of dari income kita, tujuannya untuk mencapai financial goals-nya keluarga. Nah, tapi seperti yang kita tahu, kadang itu yang namanya masalah, cobaan, itu datang tanpa permisi. Kalau agent bilang pergi tanpa permisi ya hipertensi. Tapi kalau masalah adalah datang tanpa permisi, nggak diundang, datang sendiri. Nah, oleh karena itu, sekarang kalau misalnya Erik dicontohin, kebetulan Erik kan juga sudah nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan berarti Erik yang harus income Erik yang pengaruh besar ke keluarga. Nah, Erik kalau kita amit misalnya kehilangan kemampuan untuk produk sehingga nggak ada pemasukan lagi, nggak ada income. Nah, gimana caranya buat Erik bayar kebutuhan-kebutuhan, contoh misalnya buat cicilan mobil, rumah, dan yang lain-lain. Belum lagi buat goals-nya jangka panjang, gimana ya ya? Nah, sekarang pertanyaanku adalah gini, kalau misalnya tiba-tiba ya kan ada kayak gitu, berarti kan resiko-resiko biasanya datang tuh apa sih ya kan? Antara dipanggil pencipta atau puji Tuhan tetap hidup, tapi sedihnya adalah tidak sehat dan nggak produktif lagi, alias kondisinya kritis. Nah, ironinya bahwa ini bisa jadi kalau misalnya kita merit, misalnya baru merit misalnya, kita cerita FYP aja ya boy ya, jangan dilanjutin. Nah, kalau misalnya baru merit punya baby, kan baby itu kan bergantung banget sama hasil kerjaku supaya bisa nyambung hidupnya keluarga ku, buat spouse sama buat baby. Apalagi kalau baby jangka usianya kan masih panjang juga, pendidikan, makan dan macam-macam. Nah, kadang itu kan yang kita pikirin kan hanya untuk proteksi kesehatan, tapi income kita, untuk future income kita, di mana kita masih produktif dan punya nilai ekonomis, itu malah nggak kepikiran. Nah, tapi puji Tuhannya kok aku yakin sih, kalau Edi mah pasti punya solusinya kayak gini-gini, dan Erik yakin Edi juga sudah punya proteksi yang cukup. Tapi kok kadang di luar sana kita kadang masih bingung ya, apa yang harus diprioritasin,
antara punya proteksi terhadap income itu yang untuk khusus meninggal dunia, diriin tuh meninggal dunianya misalnya 10M atau kondisi kritis. Nah, masalahnya kita juga nggak tahu yang mana yang terjadi duluan, yang mana yang lebih prioritas. Menurut Eric sih, ini adalah keduanya prioritas. That's why Prudential sekarang ini lagi kepingin mendukung, makanya judulnya kan For Your Protection Program. Nah, For Your Protection artinya apa? Teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik ya kan, ambil yang meninggal dunia atau mungkin yang kondisi kritis, ambil dua-duanya Prudential Support. Dan supportnya dalam bentuk produk pasti, karena di sana juga banyak nasabah yang masih juga nilai yang turun karena ini serta migrasi produk pasti tradisional, karena ini adalah kombinasi dari perwarisan yaitu manfaat meninggal dunia dengan True Critical Benefit 88 yaitu manfaat kondisi kritis. Jadi kalau misalnya Koedi ambil kombinasi dari proteksi tersebut, ya Koko bisa berhak cashback ya, nggak cuma 1-2 bulan premi, tapi sampai 1-1,5 tahun premi. Luar biasanya gitu. Nah, for your information atau informasi aja, tahun lalu itu kan perayaan Prudential ulang tahun perak tuh. Nah, di Ultra Prudential yang ke-25 itu aja udah dikasih luar biasanya 3 bulan aja Wami Soro ngambil. Nah, apalagi ini bisa hukum lima setahun premi bisa dibalikin. Nah, mantul ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ini pengajuannya cuma minimal 10 juta per polisnya dan minimal bayar tahunan, di mana bayar tahunan udah hemat 1 bulan premi, masih dikasih benefit segitu gede dan ada jaminan pasti. Nah, kok kebetulan kayak tadi gue bilang ini kan selected clients dan sangat limited offer. Eric coba hitungin dulu ya kok ya ilustrasinya. Nah, jadi teman-teman ini adalah kita tadi seperti yang Eric bilang, pertama yang kita fokusin dulu ke income protection, why dia butuh income protection ya. Dari situ kadang kan kita bingung mau nawarin yang meninggal dunia toh alias yang perwarisan toh atau malah ke critical benefit ya kan, yang kondisi kritis. Nah, kita fokus ke critical benefit toh kadang juga kok dapetnya cili ya kan, nasabahnya nggak tertarik. Tapi kalau misalnya beli perwarisan toh ya kan, kayak misalnya sakit kritis, nah siapa sih mau ngajuin bayar premi? Nah, daripada nasabah pusing-pusing, daripada nasabah teman-teman juga bingung mau masukin yang mana, yuk kita banding. Ibaratnya tadi konten sama terang ya kan, ketemu fusion, dua-duanya menjadi punya kekuatan sendiri dan bersatu bisa bantuin nasabah. Nah, ini kasih contoh aja, itu namanya Ming R ya tuh ya. Ming R itu artinya Kuming sama Eric gitu ya, jadi tak singkat. Hari ini kan speakernya Kuming sama saya, ini kan ya. Ini tak asumsiin adalah nasabah 35 tahun tapi next birthday ternyata 36 tahun. Bayar PCB 88-nya adalah 10 tahun dengan premi tahunannya 10,2 juta. Nah, ini kalau bayar bulanan itu pasti lebih mahal. Nah, oleh karena itu saya kasih yang tahunan ini supaya bisa banding. Nah, dapatnya berapa? 268 juta dengan setoran 10,2 juta per tahunnya, bayar 10 tahun. Nah, refresh juga buat teman-teman, PCB 88 ada garansi membayar uang pertanggungan jiwa atau uang pertanggungannya 100% di usia 88 tahun atau garansi premi kembali 100% di akhir tahun ke-20. Nah, itu kalau misalnya nasabah, kalau misalnya merasa nggak cocok lah, bisa tutup aja lah, nggak usah khawatir, tahun ke-20 ada garansi nilai tunai, di mana ini tidak ada. Oke. Nah, keduanya kita juga nawarin yang namanya bandingkan ini perwarisan, di mana perwarisan 13,2 juta dapatnya uang pertanggungan 1 miliar ya teman-teman ya. Nah, ada juga yang namanya sekarang 1 miliar ditambah extra benefit dengan ada syaratnya, teman-teman bisa baca sendiri. Extra benefit 5% free teman-teman, dan ada extra UP jiwa warisan booster. Jadi kalau misalnya dari kelas produk teman-teman bisa pelajarin bahwa warisan booster ibaratnya kalau Prudential untungnya banyak, nah maka UP-nya akan dikasih bonus kemudian hari. Nah, tapi nilainya tidak dijamin ya. Nah, kita singkat aja langsung masuk ke gimana caranya menyajikan skenario ini ke nasabah. Jadi teman-teman nanti ini mungkin aku akan sharing ke teman-teman leader. Nah, teman-teman leader yang bisa nanti mungkin bisa sharing ke agent ya. Jadi nanti kalau misalnya kasih contoh ke nasabah bisa langsung seperti ini aja. Oke. Ini saya kasih contoh, puji Tuhan skenario sehat terus panjang umur. Bayarnya 10 tahun, 2 polis banding ini saya genapin tadi harusnya 23,4 juta, tak genapin jadi 24 juta supaya gampang ya.
total setorannya berarti 240 juta, dimana setiap tahun dapat royalti rewardnya berapa? 2,4 juta. Nah total 10 tahun dapatnya berapa teman-teman? 24 juta atau 1 tahun premi. Bayar 10 tahun, setiap tahun dikasih 10%, kita netnya bayar cuma berapa? 9 tahun aja. Nah kalau misalnya ada skenario nih 36 kan next birthday, berarti kan di usia 55 akhir tahun ke-20 aku males, aku wayangnya pensiun kayak nggak butuh proteksi yang namanya apa, sakit kritis lagi deh, tak tutup aja. Nah ini kita bisa tarik sebesar berapa? Kalau kita lihat ilustrasi halaman sebelumnya ya, isi di 88 ilustrasinya dapatnya 102 juta, kayaknya 10 tahun totalnya 102 juta. Jadi ini ada garansi, jadi lumayan 102 jutanya bisa dipakai buat tambahan pensiun. Nah tapi kalau misalnya skenario nya tidak ditutup isi di 88-nya sampai usia 88 tahun ya kan teman-teman, itu kita dapat 268 juta pasti cair ya, manfaat hidup dan jatuh tempo. Sama di pewarisan kalau panjang umur tuh sampai usia 100 tahun tuh misalnya dapat 1,05 miliar. Jadi makanya ini lumayan sampai akhir hayat menunggu dipanggil Tuhan. Ini ada tambahan 1,3 miliar pasti cair buat diri kita kalau masih hidup atau buat keluarga yang dicintai, klaim manfaat. Oke, ini adalah skenario seperti kayak Pak Ali kalau sehat-sehat aja. Jadi nasabah lumayan tuh secara net bayar 9 tahun, ada jaminan proteksi dan jaminan kalau misalnya mau surrender, mau ditarik nilai-nilainya ya. Next, skenario yang kedua, kalau misalnya what if skenario sakit kritis itu terjadi, baru bayar setahun tuh misalnya, tiba-tiba terkena kanker atau sakit jantung koroner. Nah, sedangkan seperti yang Erik tadi cerita, di mana pewarisan ini kan bukan produk sakit kritis, jadi tetap harus bayar. Misalnya nggak meninggal sampai 10 tahun ke depan, itu tetap harus bayar 10 tahun. Tapi klaim PCD-nya kan baru bayar sekali, tapi tahun kedua nggak sampai tahun kedua udah cair 268. Nah total setorannya adalah 142 juta. Loh dari mana 142 juta? Nah sorry, bukan 142 harusnya. 142 sih. 10 tahun dari 13,2 berarti kan 132 juta, dimana juga 1 tahun klaim manfaat PCD-nya itu kan 10 juta, jadi setorannya adalah 142 juta. Dan loyalty rewards ini sudah dikonsultasiin, dimana kalau misalnya klaim sakit kritisnya keluar selama perwarisan tetap dibayar, loyalty rewardsnya dari perwarisan tetap keluar ya. Kalau walaupun kita udah klaim PCD 88 padahal baru bayar sekali klaim ya, tapi perwarisannya kan nggak langsung meninggal tuh si nasabah. Nah 10 tahun ke depan tetap auto debit dan tetap dibayar, maka loyalty rewards dari pewarisan tetap keluar. Oleh karena itu lumayan tuh si nasabah dapat 22 juta masih yang dari pewarisannya. Dan karena udah belum sakit kritis, tinggal tunggu sampai akhir hayat apakah Pak ini dipanggil Tuhan atau tetap hidup, tetap keluar 1,05 miliar. Nah serunya adalah gini teman-teman, serunya ya kalau kita buatin skenario nya mirip kayak gini. Teman-teman perhatiin, angka klaim PCD 88-nya adalah 268 juta. Apakah si istri atau keluarganya pintar mengelola keuangan? Kita nggak tahu. Bisa jadi langsung aja dibayarkan tanpa diputar diinvestasikan kembali. Kalau kita ngomong diinvestasikan kembali dengan return 5% atau bahasa kasarnya adalah bunga 5% setiap tahunnya dari manfaat PCD 88, logikanya teman-teman ya, logikanya manfaat pewarisannya nasabah atau Pak Minker ini itu bisa gratis. Loh kok bisa gitu? 268 kalau kita ngomong dibungain aja 5%, berarti bunganya setahun berapa? 13,4 juta. Nah premi setahunnya kalau perwarisan teman-teman bisa lihat di sini kan, perwarisan preminya berapa? 13,2 juta. Berarti nanti sampai di akhir tahun ke-10 ya, kalau sampai ini terjadi amit-amit, loyalty rewardnya tetap dapat 22,8, preminya udah lunas, tapi 268 jutanya dari si nasabah tetap aman. Selama ini fun fact-nya adalah keluarganya cerdas gak mengelola finansialnya. Kalau memang skenario ini terjadi, kenapa banding itu penting? Karena bisa jadi yang terjadi di nasabah seperti ini teman-teman. Bisa jadi yang terjadi cancer atau mungkin penyakit jantung koroner atau mungkin mohon maaf nih gagal ginjal atau apapun yang lain.
Nah, sekarang untuk biaya kesehatan kan kita udah nggak concern ya, karena rata-rata zaman sekarang udah punya health protection yang sudah sesuai tadi ya. Tapi gimana caranya kita bisa mengamankan income? Nah, ini adalah skenario banding itu kenapa penting. Dan kalau misalnya si nasabah pinter, fun fact-nya adalah bisa jadi manfaat dari PCP 88-nya tetap utuh, nggak perlu sampai susut ya, selama pinter mengolah keuangan. Nah, terus juga kalau tiba-tiba meninggal mendadak, kami baru 6 tahun, katakanlah sering keluar kota, tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Berarti kan 24 juta dikali 6 tahun adalah berapa? 144 juta. Nah, selama polis aktif 6 tahun, ya kan, 6 dikalikan dengan 2,5 juta, artinya 14,4 juta dapat loyalty rewards-nya. Dan manfaat yang cair adalah PCD 88-nya, karena ini klaim kecelakaan meninggal, dapatnya bukan 100%, tapi dapatnya 200%. Berarti 536 ditambah dengan warisan 105%, dapatnya 1,05 miliar. Totalnya adalah 1,586 miliar. Dan akhirnya keluarga punya ketenangan untuk melanjutkan hidup. Bisa bayangin, kalau nasabah-nasabah kita hanya fokus ke proteksi kesehatan aja, tapi tidak punya income protection. Oke, untuk biaya rumah sakit dijamin bisa sampai up to misalnya katakanlah 15 miliar, 35 miliar ya kan. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah kalau misalnya kita ngomongin dengan kita punya asuransi kesehatan yang cukup, kalau amit-amit kepala keluarga dipanggil Tuhan, gimana sekolah anak, gimana untuk masak di dapur, nggak ada yang lanjutin. Dengan adanya 1,5 miliar ini, dan kalau misalnya keluarganya pintar dalam hal mengelola keuangan, bodoh-bodoh aja nih ya teman-teman ya, kita bisa dapetin katakanlah return 10% tiap tahun, berarti kita punya passive income berapa? 12,5 juta per bulan. Nah, makanya keluarga pasti punya peace of mind dalam melanjutkan kehidupan. So, kesimpulannya dari ini teman-teman, kalau orang-orang saham kan tahu kan ada auto aman, auto cuan, auto tenang ya. Jadi itu kan kalau misalnya mereka belinya benar, value investing benar, pasti kayak gini. Jadi maksud saya di sini adalah gini, dengan kita punya banding, itu kita bisa membangun peace of mind dan punya pilar-pilar keuangan yang kuat buat nasabah kita. Nah, gimana caranya? Yaitu skenario sehat, terus panjang umur. Nah, itu aman. Kenapa? Sehat terus, dapat 1 tahun premi cashback plus jaminan pasti, jaminan manfaat atau jaminan kalau di surrender atau ditarik. Skenario sakit kritis pun terkena kondisi kritis, nggak masalah, cashbacknya tadi kewarisannya itu masih jalan tuh selama belum dipanggil Tuhan. Dan ada tambahan dana untuk melanjutkan hidup. Dan yang terakhir, kalau sampai amit-amit dipanggil Tuhan mendadak, keluarga nggak perlu panik. Keluarga punya peace of mind. Kenapa? Bisa jadi sekolah anak, kebutuhan belanja atau apapun itu sudah tercukupi dari hari ini. Nah, ini tambahan aja teman-teman ya, untuk teman-teman yang bisa jualan banding ini teman-teman ya. Tadi kan saya kasih contoh adalah setorannya 24 juta, tapi balik lagi, FPI khusus untuk tradisional hitungannya adalah tetap 12 bulan. Logikanya gini teman-teman, kalau sampai setorannya 23 atau 24 juta per nasabah, berarti FPI-nya adalah minimal 25 juta per nasabah. Nah teman-teman, saya cuma kasih gambaran aja, dengan adanya Ramadan Bonanza yang hari ini kita sudah mulai puasa ya teman-teman ya, di bulan April ini, teman-teman hanya butuh 8 nasabah banding aja, teman-teman sudah bisa dapat Pro Premier Club Soul yang discounted target. Kok bisa gitu? Karena discounted target adalah minimal teman-teman harus punya 200 juta api sebelum Juni. Nah, logika aja gini teman-teman, 25 juta per nasabah dikalikan dengan 8 nasabah, artinya adalah teman-teman punya FPI 200, ditambah dengan bonanza 50%, teman-teman kumpulin 300 juta. Berarti teman-teman sisanya kurang targetnya berapa? Teman-teman bisa lihat di bawah, kurang 28 juta aja sudah bisa berangkat ke Korea. Nah, belum lagi, kalau teman-teman fokus juga kejar MDRT, karena kan kita bayarnya tahunan semua. MDRT ini kan kita first year premium, berarti kan harus masuk tahunan semua rata-rata ya. Kita bisa tambahin semua ini. Nah, kalau leader saya yakin juga bolak-balik dapat MDRT, ada namanya bonus konsekutif. Tapi bagi teman-teman yang dapat early bird sebelum bulan Juni selesai ya kan, sebelum bulan Juni mulai, teman-teman sudah ikut MDRT, teman-teman ada extra potential income
10 juta plus 15 juta di tahun berikutnya. Belum lagi teman-teman, kalau teman-teman masuk skema FDRT, teman-teman punya bonus minimal di tahun depan, bonus produksi minimal 45 juta. Dan informasi yang hari ini baru dapat ya teman-teman juga, misalnya satu bulan kalau bisa 8 asalan ya, upsell aja dengan cara banding. Nah teman-teman ini mintanya 6 polis tuh ya kan, saya tadi bilangnya 8. Kalau teman-teman bisa upsell, teman-teman bisa pakai pulse, dan sebelumnya juga sudah punya nasabah, teman-teman punya Pro Cinta Sejati, teman-teman bisa dapatin ini jam Garmin VivoFit ya kan, gambarnya sama kan. Nah ini harganya saya tadi sore ambil dari Shopee, harganya 1 juta dan masih ditambahin angpau lagi dari Prudential maksimal 1,2 juta. Nah that's why kenapa tadi saya bilang cek ombak, gimana caranya kita pakai arus ombak dan angin supaya bisa mendorong kapal kita lebih cepat nyampe ke tujuan kita. Nah gimana caranya, yaitu adalah kita dengan jualan ban. Nah saya untuk ini aja teman-teman, tadi kan saya minta kalau bisa kan per nasabah kan seperti kayak Pak kan ya, saya ulang di situ, saya genapin 24 juta, atau tadi kan dapatnya totalnya nanti setahunnya kita 8 nasabah berarti kan ada berapa teman-teman, 200 juta. Kalau kita refresh aja, refresh ke teman-teman ya, refresh ke slide tentang komisi. Nah saya refresh slide tentang komisi, teman-teman bayangin, teman-teman dengan jualan banding ke keluarga, ke teman dan ke kawan-kawan ya kan, dengan jualan banding yang premi 10 tahunan dengan rata-rata juga ikutnya 24 jutaan gitu, 8 orang teman-teman dapatin kumpulin premi langsung 200 juta. Gimana 200 juta teman-teman dapatin 30% ya, teman-teman bisa lihat di sini komisi 10 tahunan dan ekstra 10%, berarti kalau teman-teman lihat ini adalah 10% ya teman-teman. Nah that's why teman-teman 40% dari 100 juta tetap berapa komisinya, 40% dari 200 juta komisinya berapa teman-teman, berapa? 80 juta. Nah itu adalah jadi haknya teman-teman kalau teman-teman bisa mengikuti konsep banding dia dan ya. Bulan udah 9, tadi saya udah habis, saya mau buka sesi dulu dengan hadiah OVO 50.000 pada pemenangnya. Oke ya teman-teman, yuk kalau yang masih aktif di sini kan saya lihat ada 70 orang kan masih aktif kan ya. Kalau boleh mungkin kayak raise hand di sini ya teman-teman ya, supaya tahu teman-teman masih aktif nggak. Nah harapan saya teman-teman yang raise hand ini teman-teman bisa dapat hadiahnya untuk hari ini ya. Oke. Nah untuk kuisnya boleh kok. Oke, silakan. Sekarang pertanyaannya gini teman-teman, sorry untuk teman-teman leader ya di sini. Nanti kalau jawabannya yang benar saya akan kasih ke teman-teman yang agent bukan yang leader ya, mohon maaf nih. Ada Celina yang antusias pada cuma 50 ribuan. Oke, pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, bonus perwarisan itu free uang pertamanya, free ekstra uang pertamanya berapa persen dan syaratnya apa? Pertanyaan pertama, bonus perwarisan free ekstra UP ya, itu dapatnya berapa persen dan syaratnya apa? Yuk, ketik aja di chat loh. Langsung ya, ini cepet-cepetan ya. Ya, bonus perwarisan syaratnya apa dan berapa persen? Yang cepet tapi kurang juga nggak boleh, jadi harus cepet. Ya, benar juga, harus benar juga. Benar. Yuk, masa cuma bilang doang? Yuk, ayo. Lumayan nih, pertanyaan pertama OVO 50.000. Oke, saya tunggu 10 detik lagi nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 2. Oke, 1. habis. Oke, Kok Erik coba ya, dipilih syaratnya kok. ya. Saya baca adalah Yang paling tepat. 10% dan syaratnya apa? Auto debit. Oke, saya share screen jawabannya ya. Jawabannya adalah ini teman-teman. Khusus untuk polis perwarisan yang terbit sampai dengan 31 Desember, kelihatan ya teman-teman ya di sini. Pemegang polis akan mendapatkan manfaat tambahan 5% dari uang pertanggungan yang telah dibayarkan ketika meninggal dunia atau akhir pertanggungan. Di mana syaratnya adalah memanfaatkan fasilitas e-submission atau pakai e-SPLC, e-policy, dan pakai e-statement, dan harus selalu auto debit rekening tabungan atau auto debit kartu kredit. Di mana polis tidak boleh ya lapse, surrender, pengajukan pinjaman polis atau sudah ditutup, pastinya nggak bisa ya. Nah, oleh karena itu jawabannya yang benar adalah siapa yang benar? Rata-rata masih salah, masih belum update nih ya teman-teman ya. Itu adalah sampai 31 Maret yang 10%. Waduh, jelina rek. Aduh, koramat rek KB kok leader KB ya yang benar ya. Loh, ini bukannya 10%, tak? Itu kan ada dikasih anunya. Yang mana? Sudah direvisi kan, yang 5% itu, Li. Bukan, Den. Yang sampai 31 Maret itu 10%. Yang apa itu 5%. Loh, kapan hari kayaknya dikasih tahu tetap 10%. Enggak dilihat kan. Ada agensi update susulan. Iya, ada benar. Oke, revisi ya. Tetap Berarti 10%. oke. Nah, sekarang gini. Berarti aku minta Ko Edi aja yang nentuin siapa yang menang kok. Tuh, kalau bisa loh. Oh iya, tolong baca siapa yang menentu Edi yang menang. Nanti bisa dikontak sama dia di Japri ya. Wah, saya milih. Nanti tolong untuk minta nomor rekeningnya. Sports leader nggak apa-apa tuh jadi. Iya. Jadi di atas 2 ya, oke ya. Tadi terakhir sampai Alvin Gunawan ini ya, yang tahun Agent lalu kok ya? kita- Betul toh? Agent. Ya. Oh, yang pasti ya dari Jati loh. Yang Tuh. pasti dari Jati. Oke. Secara urutan siapa ini yang paling depan? Kan 10% bayar tahunan, sama pakai itu closing lewat bank. Wah, Kalau 10% kan nggak perlu bayar tahunan, tetap dapat. Oke, Ko Edi cek dulu ya sampai saya siapin pertanyaan kedua. Kalau bayar Halo? tahunan, kalau yang pasti. sinyalnya harus pakai leads kan ya juga kan ya. Nggak perlu Koko. Nggak perlu. Yang paling cepat tuh, yang paling cepat paling bener nih menurut gue, paling Tolong atas. masukin ya, saya sambil siapin pertanyaan kedua. Oke, ya. Terakhir countdownnya tadi sampai Alvin Gunawan. Oke, kita dulu sama Lag ya saya. Menang. Enggak. Ayo bro. Udah. Iki. Oke, lu gue kok pura-pura gitu ya. Kayaknya ya. Oke ya. Nanti Titi tolong bantu ya untuk yang pertanyaan pertama. Titi siapin siapa yang menang. Saya mau bacain langsung pertanyaan yang kedua. Oke ya. Siap-siap nih. Untuk hadiah OVO yang kedua, pertanyaan saya adalah gini. Kalau misalnya kita mau ikut produk tradisional, bayarnya tahunan, tapi 10 tahun. Berapa komisi tahun pertama dan tahun kedua? Saya ulang. Kalau saya punya nasabah, ya kan, ikut PCB 88 atau pewarisan, bayarnya 10 tahun dan tahunan, berapa komisi tahun pertama dan tahun kedua? Berapa komisi tahun pertama dan tahun kedua? Saya ulang pertanyaannya. Kalau nasabah ikut PCB 88 atau pewarisan, berapa komisinya kalau si nasabah ini bayarnya 10 tahun dan tahunan? Komisi tahun pertama dan tahun keduanya berapa? Ayo, masih banyak yang salah.
Aja salah semua, masing-masing banyak yang salah. Yuk, tadi sudah ada kan di layar ya. Yuk, saya kasih 10, 9, 8. Kalau mau revisi silakan, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya pilih ya. Jawabannya dulu, saya mau share. Sorry, saya lupa share jawabannya dulu. Ya, jadi jawabannya adalah